Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah e-commerce. Di sini kami akan mempresentasikan tentang platform e-commerce kami dengan nama toko yaitu Swordbreak. Kami di sini ada Rizal Dwidana, ada Budi Prasetyo, ada Ardian Alvaris, ada Prandikus Sumajaya, ada Muhammad Rafi Herman, ada Dia Ardiarini Gayatri, ada Safira Oktaviani, dan ada Muhammad Kori Fakhruzaman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang Swordbreaker ini terbuat. Nah, latar belakang Swordbreaker adalah platform e-commerce untuk penjualan pakaian baik baju, celana, sampai ke aksesoris dengan harga terjangkau dan bahan nyaman dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, latar belakang dibangunnya platform Swordbreaker ini karena kebutuhan masyarakat Indonesia tentang stylish simple bagi kaum pria baik dewasa ataupun anak-anak mengikuti perkembangan zaman. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah masih kurangnya pakaian, celana, sampai aksesoris yang berkualitas dan nyaman dipakai dalam kegiatan sehari-hari dengan harga yang ramah di kantong. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang logo Swordbreaker. Nah, yang pertama itu nama toko diambil dari imajinasi tentang pedang yang akan menginspirasi anak-anak, terlebih pria ataupun dewasa. Nah, yang kedua ada lambang toko yang dibuat seakan-akan memiliki simbol infinity pada lambang B-nya itu dengan harapan usaha akan terus berkembang ke depannya. Dan yang ketiga, Swordbreak. Kali ini memiliki arti pematah pedang yang kami harap brand ini dapat mengalahkan brand-brand besar yang sudah ada. Saya Ardiarini Gayatri. Di sini saya akan menjelaskan tentang model bisnis. Apa itu model bisnis? Model bisnis yang digunakan dalam aplikasi Swordbreak ini adalah B2C, yaitu Business to Customer. B2C merupakan jenis model bisnis penjualan, memberikan penawaran produk dan customer melakukan pembelian secara online. Oke, selanjutnya alur bisnis terbagi menjadi 5. Pertama, mengunjungi laman SB. Apa itu laman SB? Pembeli mengunjungi laman e-commerce Swordbreak. Kedua, memilih produk. Pembelian memilih produk pada laman e-commerce Swordbreaker. Ketiga, melakukan check out. Pembelian melakukan check out produk yang diinginkan pada e-commerce Swordbreaker. Keempat, mengisi data diri dan alamat. Adalah pembelian mengisi data diri dan alamat pada laman e-commerce Swordbreaker. 5. Memilih jenis pengiriman dan pembauran. Adalah pembelian memilih jenis pengiriman atau ekspedisi lalu melakukan pembayaran pada laman e-commerce Swordbreaker. Oke, selanjutnya. Berikutnya, konsep pemasaran. Konsep pemasaran yang ditawarkan oleh kami adalah konsep advertising melalui influencer, di mana influencer akan mengenalkan ke publik bahwa Swordbreaker adalah platform e-commerce dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan digital masyarakat sehari-hari, dapat dipercaya dan berkualitas. Berikutnya adalah strategi pemasaran. 1. Individu yang memiliki kebutuhan terhadap perangkat digital. Masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap perangkat digital, mulai dari perangkat pertamanya ataupun yang ingin memperbaharui perangkatnya untuk kebutuhan atau sekedar pemenuhan terhadap jenis atau model tertentu. Kedua, individu yang bekerja di dunia teknologi informasi. Masyarakat yang bekerja di bidang teknologi informasi atau IT yang membutuhkan perangkat untuk menunjang pekerjaan pada bidang tersebut. Ketiga, individu dewasa dan anak pria. Masyarakat yang membutuhkan stylish simple untuk kebutuhan pakaian atau aksesoris sehari-hari. Saya Muhammad Kori akan menjelaskan transaksi pembayaran. Ada
beberapa transaksi pembayaran yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan m-banking, baik dari bank swasta maupun negeri seperti Bank BCA sampai Bank BTPN, dengan menggunakan virtual akun yang didapat ketika sudah membeli produk, dan invoice akan dikirimkan lewat email yang terkait pada akun tersebut. Kedua, dengan menggunakan cash on delivery atau COD, yaitu pembayaran di tempat. Dan juga tentang shipping produknya, kita melalui kurir JNT. Pengiriman produk saat ini hanya menggunakan kurir ekspedisi dari JNT agar dapat track produk lebih terpantau. Baik, di sini kami akan melakukan demo PrestaShop kami. Pada halaman pertama terdapat untuk login, ada email, password, dan jika para customer belum mempunyai akun, bisa buat akun. Di sini saya akan mencontohkan jika saya sudah mempunyai akun. Setelah login ada tampilan daftar seperti ini. Ada informasi, alamat, riwayat pembelian, nota kredit, dan my wishlist. Pada bagian informasi, di sini kita bisa melengkapkan data diri sesuai form yang ada. Ada nama depan, nama belakang, email, password, password baru, dan tanggal lahir. Lalu menambahkan alamat. Seperti pada contoh, sudah ada alamatnya, dan jika ingin menambahkan alamat baru, kita bisa memasukkan kembali sesuai form yang ada. Kemudian disimpan. Dan riwayat pembelian terdapat beberapa barang yang sudah kita masukkan ke keranjang dan sudah selesai kita belanjakan. Di nota kredit ada beberapa tagihan yang nantinya belum kita bayar. Di sana akan ada listnya. Setelah itu ada my wishlist. Di my wishlist ini terisi oleh beberapa produk yang kita favoritkan atau yang niatnya akan kita beli nanti. Selanjutnya akan masuk ke beranda. Di sini merupakan tampilan dari web kami yang sudah kami buat. Ada slider, yaitu untuk promo-promo yang kita buat untuk produk-produk yang baru kita rilis. Lalu ada produk-produk populer. Di sini juga tampil di halaman beranda. Dan di bawah ada banner lagi dan ada penjelasan tentang toko kita. Toko kita terdapat 3 kategori. Yang pertama pakaian. Di sini kita membagi lagi menjadi 2 subjudul lagi, ada dewasa dan anak-anak. Lalu selanjutnya ada aksesoris, yaitu untuk fashion seperti jam, gelang, dan lain-lain. Lalu ada juga topi. Nah, berikut kita akan melakukan demo pembelian baju Himalaya Japan. Di sini kita bisa memilih warna, ada warna biru dan pink yang tersedia. Kita akan coba membeli baju yang berwarna biru. Di bawah ada keterangan dan detail produk untuk melihat apakah stok masih tersedia banyak atau tidak. Di sini kita akan lanjut beli, lalu melakukan proses pembayaran. Di sini kita akan masuk ke troli. Troli ini menyimpan segala barang yang sudah kita ingin beli beserta jumlah barang yang akan kita beli. Kita lanjut ke proses pembayaran. Di sini akan tampil tampilan proses pembayaran. Pertama kita akan disuruh untuk memilih alamat. Di sini saya akan pakai alamat yang sudah saya isi. Dan jika kalian ingin menambahkan alamat baru, tinggal klik di bawah ini. Dan
kita akan lanjut. Lalu kita memilih kurir ekspedisi pengiriman. Di sini kita masih tersedia untuk JNT. Jangka waktunya adalah 2 hari dan 10.000 tanpa dipotong pajak. Di bawah ini adalah note jika ingin menambahkan seperti letak-letak atau jalan tertentu atau tempat tertentu atau yang unik dari rumah kita. Lalu kita akan lanjut ke proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini kita akan disajikan oleh 2 pilihan. Ada bayar via transfer yang akan dikirim melalui email nomor rekeningnya. Lalu ada juga bayar untuk uang tunai saat antar atau biasa kita sebut cash on delivery. Lalu kita setuju dengan syarat ketentuan dan kita place order untuk melanjutkan pembayaran. Ketika sudah selesai, kita akan ditambahkan oleh bukti pesanan atau bukti pembayaran atau bukti pengiriman dan rincian pembelian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian tampilan admin. Oke, di sini saya lanjutkan dashboard produk, yaitu di sini ada hari, bulan, tahun, hari pertama dan tahun pertama. Di sini ada penjualan, grafik penjualan, pengunjung online, start aktif, sedang pending dan pemberitahuan. Lalu di sini ada pelanggan, langganan baru maupun total pelanggan. Selanjutnya kita beranjak ke katalog, ke bagian produk. Oke, di sini di bagian produk ini terdapat jika ingin menambahkan sebuah produk baru, kita bisa mengikuti dengan mengklik produk baru. Sini ada gambar, ringkasan, kombinasi, referensi, jumlah. Lalu di sini ada stok untuk produk kita, pengiriman, harga, SEO, Search Engine Optimization, dan pilihan. Baik, saya akan coba melanjutkan penjelasan dari Rizaldi ya. Mulai dari mungkin dari penjualan. Di navigasi penjualan ini ada beberapa sub modul ya, mulai dari penjualan, invoice, ada kredit, atau pengiriman, dan juga daftar belanja. Kalau dari penjualan sendiri itu di sini akan muncul ya penjualan kita selama bisa jadi 1 bulan atau 1 minggu terakhir gitu. Di sini ada listing dari barang apa aja yang sudah terjual gitu. Dan di sini juga ada statusnya ya. Statusnya di sini juga ada beberapa, kayak waiting COD validation, ini menunggu proses COD, kemudian di sini ada status menunggu pembayaran via transfer bank. Itu kebetulan di sini customer-nya belum melakukan pembayaran transfer, jadi status masih waiting. Kemudian di sini juga ada jika ada terjadi error pembayaran juga akan ada statusnya. Oke. Kemudian di sini ada invoice. Kita lanjut ke invoice. Nah, di invoice ini ada ya, kita bisa filter berdasarkan tanggal ya. Misalkan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 11. Kemudian di sini juga ada, kita bisa centang status ordernya yang apa aja. Jadi nanti akan keluar reportnya kayak gitu. Kemudian kita lompat lagi ke bagian katalog. Katalognya tadi sudah dijelaskan oleh Rizaldi. Saya akan melengkapi sedikit di kategori ya. Nah, di kategori ini adalah berisi kategori atau subjudul apa aja yang akan ditawarkan di web commerce-nya. Contoh tadi kan ada aksesoris, pakaian, sama topi ya. Nah, di dalam sini nanti akan ada lagi anakannya.
Jadi ketika dipilih aksesoris, nanti akan masuk di kategori yang lainnya. Oke, kemudian jika ada diskon atau potongan harga, ini kita bisa melakukan set di kolom diskon. Nah, dia yang akan kasih diskon gitu. Jadi nanti di web PrestaShop-nya akan tampil diskonnya berapa. Oke, kita lanjut ya. Sekarang adalah proses dari pelanggan ya. Jadi di pelanggan ini itu lebih ke user login. Nah, di pelanggan ini setiap user itu yang melakukan sign up itu akan record di sini. Kita juga bisa menambahkan konsumen atau pelanggan secara manual. Tapi kita cek dulu kalau kita mau edit misalnya dari pelanggan ini Ardian. Jika ingin melakukan edit, bisa di sini ada panggilannya Tuan atau Nona ya. Kemudian nama depan, nama belakang, alamat email, ini alamat email yang aktif. Kemudian ada password. Di sini juga ada beberapa field yang mandatory dan juga tidak mandatory. Kemudian ini termasuk ke grupnya pengunjung atau pelanggan. Kita bisa setup juga. Jika sudah melakukan perubahan, dia bisa klik simpan. Kemudian jika kita ingin menambahkan pelanggan baru, kita juga bisa klik tambah konsumen baru ya. Kemudian di sini ada alamat. Alamat ini adalah alamat pelanggan. Jadi setiap pelanggan yang sudah terbiasa setup alamat tinggal mereka itu juga bisa record. Kita lihat di sini sebagai contoh. Di sini juga ada beberapa field yang mandatory dan juga tidak mandatory. Kemudian untuk nama juga sudah kita connect atau integrasi dengan ID pelanggan tadi. Untuk alamatnya di sini kebetulan di Jalan Sudirman Kupang, pada pos ini untuk memudahkan proses pengiriman. Kemudian kita lanjut ke improvement atau peningkatan. Di sini sebagai setting dari modul e-commerce-nya ya. Kita buka salah satu modul manager. Modul manager ini berfungsi sebagai headphone atau setup dari aplikasi PrestaShop-nya. Sebagai contoh ya, kita mau ke pembayaran, Nah, saat kita mencari ya data pembayaran, di sini semua akan muncul. Contoh payment, wire payment atau transfer antar bank. Ini juga kita bisa setup nanti di sini. Kemudian adalah desain logo. Desain logo ini tergantung, nanti kita bisa custom juga untuk penyesuaian tema logo, kumpulan tema, terus tema email, halaman, posisi, pengaturan gambar, dan juga daftar tautan. Kemudian ada pengiriman. Di sini pengiriman lebih ke jasa pengirimannya atau kurir ya. Jadi kita bisa setup, misalkan kita sudah setup satu GMT kita sudah setup. Jika kita mau melakukan pengeditan, di sini juga masih bisa. Di sini logonya kebetulan sudah kita input, kemudian nama kurirnya atau nama jasa ekspedisinya GMT, nama pengiriman ini bisa free text ya, berapa hari. Kemudian URL untuk melacak paket, jadi kalau untuk mau tracking paketnya juga bisa. Nah, di sini ada tambah biaya. Nah, jika ada biaya tambahan, kita bisa tentang ini ya atau tidak. Kemudian gratis ongkos kirim. Nah, kalau memakai jasa ekspedisi ini ada gratis ongkos kirim, ini kita bisa pilih ya. Nah, jika tidak, di sini ada pembayaran menurut jumlah pembelian. Untuk men-setup berapa jasanya, ini ada dua, menurut jumlah pembelian atau menurut berat barang. Kemudian pajaknya, kebetulan di Indonesia misalkan ada pajak PPN 10%, di Indonesia jika tidak ada juga bisa dilewat. Kemudian untuk akan aktif ketika beratnya ini, jika dia beratnya lebih kurang dari 1 kilo, maka akan dikenakan minimal 1 kilo dengan tarif misalkan 2.000 seperti itu. Nah, ini berlaku di region Asia kan kita pilihnya Indonesia tadi.
Oke, jika sudah kita bisa melakukan simpan data ya, klik save. Kemudian di sini ada pembayaran juga. Nah, di pembayaran ini ada beberapa opsi seperti COD dan juga transfer antar bank. Kita bisa melakukan setup atau pengaturan transfer antar bank. Kita dengan cara memasukkan alamat, nama bank dan juga nama pemilik akun. Kemudian internasional di sini adalah men-setup dari currency atau mata uang yang akan digunakan, lokasi gudang, pajak, dan juga yang lainnya. Ada marketing juga, kita bisa integrasi dengan Facebook dan juga Google. Kemudian untuk parameter yang bersifat umum, kita bisa melakukan cek ke konfigurasi antara lain parameter toko dan juga parameter lanjutan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami ya. Secara kesimpulan, aplikasi PrestaShop ini dapat digunakan dan juga user friendly sekali dengan proses setup yang cukup mudah dan juga prosesnya yang terbilang cepat seperti itu. Untuk proses integrasi ke online itu kita dapat melakukannya jika kita punya hosting sendiri. Dan juga secara fitur juga sudah cukup lengkap, sudah ada pembayaran antar bank dan juga mengakomodir untuk proses diskon dan lain-lain. Oke, kami cukupkan presentasinya, kurang lebih mohon